Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah laptop merek Asus X453M. Kalau nggak salah saya bener kan, X453M betul, yang rusak keyboardnya. Keyboardnya ini udah pernah diganti, terus rusak lagi gitu. Jadi keyboard baru rusak kayak gitu loh teman-teman. Rusaknya apa tuh? Seperti yang kita bisa lihat sama-sama, ada muncul garis miring yang terus-terusan muncul tuh. Jadi nekan terus dia. Karena dia nekan terus, akhirnya tombol-tombol yang lain nggak mau ditekan kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Saya udah siapin sebuah flash disk. Flash disk ini isinya adalah sebuah software yang perlu kita install di sini. Tapi gimana caranya kita menginstal kalau misalnya keyboardnya ada masalah seperti ini? Kita harus menggunakan keyboard eksternal teman-teman, seperti ini ya. Saya pakai Murago, bukan apa-apa sih, nggak ada endorse juga. Keyboard ini udah lama saya pakai, gitu aja sih. Kita cari colokan yang kira-kira nggak longgar ya. Tadi saya udah tes di sini colokan yang nggak longgar tuh. Oke, udah ya. Terus kita sekarang coba eksekusi menggunakan keyboard ini. Tuh, kalau kita pakai keyboard eksternal, baru dia mau normal teman-teman. Gitu ya. Meskipun keyboard internalnya tuh nggak dilepas. Oke, saya nggak bakal tunjukin keyboardnya sama kalian. Percaya aja sama saya ya. Ini yang saya tekan di keyboardnya kok. Saya tekan huruf L normal ya, tapi begitu saya tekan garis miring juga normal. Tapi kalau saya tekan garis miring di sini normal juga ternyata. Jadi keyboard ini begitu saya kasih keyboard eksternal dia normal. Sekarang coba kita colokin flash disk yang tadi saya bilang ke salah satu soket. Di sini saya ambil soket ini. Oke, SMADOV 2018, ada antivirus. Mantap. Harusnya memang sebuah PC menggunakan antivirus teman-teman. Ini masih pakai Windows apa nih ya? Ini Windows apa nih? Windows 7 ya? Windows 7 teman-teman. Oke, next ya. Windows 7 apa Windows 8 ya? Lupa saya. Udah lama nggak pakai Windows 8. Saya tekan keyboard yang eksternal ya, karena keyboard internalnya nggak bisa tekan apa-apa. Saya tekan Windows logo di keyboard eksternal, terus saya ketikkan saya tekan Windows logo E. Kita buka Windows Explorer, kita arahkan ke flash disk, terus ada gambar saya pula. Oke, sekarang saya pakai software Keytwig install. Kita install softwarenya ya. Oke, agree, install, close. Oke, ini kita close aja. Sekarang kita aktifkan software Keytwig-nya ya. Nanti kalau nggak mau pakai software ini, kita pakai software yang lain teman-teman. Oke, sekarang saya cabut ya keyboard eksternalnya. Sekarang oke, kayaknya nggak mau pakai software ini teman-teman, jadi kita pakai software yang lain aja. Kita coba pakai software yang lain ya, yang tadi saya kayak ragu-ragu gitu. Oke, udah aktif softwarenya. Ini kursornya sih normal teman-teman, masih loading dia. Oke, sekarang coba kita ketik gini. Cara pakai software ini gampang. Caranya adalah kita tekan sesuai sama apa yang ditunjukin sama softwarenya. Misalnya kita tekan escape.
F1. Ini F1-nya nggak mau ya. F2. F2 mau. F1-nya yang nggak mau. F3 nggak mau. F4 mau. Tekan terus sampai ketahuan mana yang nggak bisa ditekan. Oke teman-teman, singkat cerita yang rusak adalah huruf D. Kalau D kita tekan, tombol tanda tanya atau garis miring itu dia bakal ikutan aktif. Kalau misalnya garis miring kita tekan, tombol D juga masih aktif. Kalau misalnya kita tekan M, itu D, koma, dan enter ikut tertekan juga. Seperti ini. Kita fokus ke tombol yang menekan terus. Tombol yang menekan terus itu yang mana? Yang D. Sekarang coba kita perbaiki yang D ya, teman-teman. Karena D ada sangkut pautnya sama tombol yang ini. Artinya jalurnya tuh kayak nyambung gitu. Jadi coba kita perbaiki yang tombol D ya. Caranya pertama kita lepas dulu tombolnya ya teman-teman, sampai kita bisa ngelihat bagian dalam atau bagian bawah dari huruf yang lagi kita lepas. Ini kayak gini bentuknya. Jadi yang bisa nekan terus balik lagi itu karet ini loh. Jadi di dalamnya ini biasanya lengket gitu. Untuk keyboard-keyboard tertentu karetnya ini bisa dilepas. Untuk keyboard-keyboard tertentu juga nggak bisa dilepas gitu. Jadi kita harus ngebersihin bagian bawah dari keyboard ini. Kita harus membersihkannya dengan cairan yang ramah elektronik gitu. Jangan cairan-cairan yang dipakai untuk motor ya, bisa rusak nanti. Di bagian bawah ini ada sirkuit. Nah, sirkuitnya ini nempel terus. Biasanya dia lengket. Ini harus kita bersihkan dulu ya. Perbaiki yang D ternyata masih belum sembuh. Terus perbaiki yang tanda tanya masih belum sembuh juga. Ditekan huruf M, terus muncul tertekan huruf D, tanda tanya, enter, tanda koma, dan M. Ya, seperti ini. Bersihin yang M, belum sembuh juga teman-teman. Terus buka yang koma. Ditekan koma, munculnya tanda tanya. Ternyata di tombol koma ini kayaknya kotor. Ternyata kelihatan kotor maksudnya. Tuh. Mungkin habis kena cairan ya. Coba kita bersihin yang tanda koma ya. Akhirnya beberapa tombol dilepas. Ternyata masih belum sembuh teman-teman. Terus coba masuk ke save mode untuk ngelihat apakah normal keyboardnya. Ternyata di save mode pun nggak normal juga. Kenapa kok saya masuk ke save mode? Karena virus itu nggak bisa aktif di save mode. Kalau misalnya kerusakan keyboard ini dikarenakan oleh virus, berarti waktu masuk ke save mode virusnya nggak aktif, berarti normal gitu keyboardnya. Nyatanya enggak. Begitu masuk di save mode, kacau. Nggak ada normal-normalnya. Padahal udah di scan pakai Smadaf, oke, bersih. Di scan pakai Avast, oke, bersih. Tapi begitu dah coba betulin ya beberapa tombolnya, ternyata memang nggak bisa gitu. Ada tombol-tombol tuh yang ditekan secara bersamaan, beberapa tombol lain ikut aktif, terutama untuk tombol D. Tombol D ini memang masalah banget. Kalau misalnya saya menggunakan keyboard eksternal, dua-duanya nih keyboard bisa digunakan teman-teman. Jadi ini ya perbandingannya. Kalau misalnya keyboard yang rusak dengan keyboard yang masih bagus, nih tuh saya tekan Windows logo nggak muncul apa-apa ya di laptop. Ini saya tekan Windows logo. Sekarang saya coba tekan Windows logo di sini, di keyboard eksternal. Coba kita perhatikan perbedaannya. Tuh langsung muncul kan? Tuh muncul huruf D kan? Padahal saya nggak tekan huruf D. Ini backspace-nya nggak bisa dipakai
kadang-kadang huruf D nekan terus tuh kan. Inilah yang selalu dominan, hurufnya. Padahal udah saya bersihin tapi masih belum berhasil juga. Ini masih banyak lagi tuh. Sekarang nekan huruf D terus sampai puluhan kilometer kalau nggak di stop. Tombol spasi nggak bisa juga digunakan. Tuh, lihat ya. Ada masalah sama huruf D, tapi huruf D-nya dibersihin tetap nggak mau dia. Mungkin masih nyangkut ke tombol-tombol yang lain. Dan alhasil sampai sekarang masih belum selesai. Ini ya, saya tunjukin errornya. Saya tekan huruf G ya. G saya tekan, yang hidup tuh huruf D, V, Y. Tuh. Kalau saya tekan huruf A, yang hidup A, Z, D, F1. D selalu hidup ya. Terus kalau saya tekan M, itu yang hidup D, M titik ya, bukan. DM, enter. Kalau saya tekan arah bawah, huruf D-nya baru mati. Tapi huruf D itu meskipun bisa mati waktu saya tekan arah bawah, begitu arah bawahnya saya lepas tombolnya dan saya bersihin, ternyata tetap nggak sembuh juga teman-teman. Spasi ini kalau ditekan dia nggak mau aktif sama sekali spasinya. Tombol spasi memang nggak mau ditekan. Terakhir kali saya mau buka tombol spasi ini, mana tahu ada yang rusak di tombol spasi. Ternyata begitu udah dibongkar tombol spasinya, not working juga teman-teman. Tadi sih bisa ditekan beberapa kali, habis itu nggak bisa lagi. Nggak ada pengaruh tuh. Akhir cerita dari perbaikan ini adalah zone. Tuh, huruf D-nya nekan terus. Ini memang harus segera diganti keyboard yang baru teman-teman. Nggak bisa kalau kayak gini terus ya. Jadi buat teman-teman yang skeptis, keyboard rusak itu bisa diperbaiki kok, keyboard rusak itu nggak harus ganti kok, ya coba aja sama langkah-langkah yang barusan saya tunjukin sama kalian. Memang beberapa keyboard itu bisa diperbaiki, beberapa juga enggak. Yang penting sebelum kita mengganti keyboard yang baru, kita tahu bahwasanya keyboard kita benar-benar rusak. Langkah-langkah untuk mengetahui keyboard itu benar rusak atau enggak bisa menggunakan software-software yang saya tunjukin tadi ya, kayak gitu. Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang suka sama video ini, monggo klik like. Buat yang pengen nyawer, klik aja tombol super thanks. Buat yang pengen dapat manfaat lebih banyak, yang nggak pengen ngantri konsultasinya karena ilmu mahal teman-teman, bisa klik di tombol gabung untuk bisa nikmatin fasilitas-fasilitas yang udah saya jelasin di situ ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.